Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSU akan menjelaskan tentang pengertian PSU, fungsi PSU, dan cara kerja PSU. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Yoza Ulfiara Pila. Saya M. Bagasirullah, Saya Rifki Prayoga. dan kami akan melanjutkan materi tentang PSU. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang PSU. Power Supply Unit atau yang biasa disingkat dengan PSU adalah salah satu komponen komputer penting yang berfungsi untuk menyalurkan listrik ke seluruh perangkat keras yang ada pada sistem komputer. PSU ini mengatur arus listrik rumah tangga menjadi arus listrik yang searah sesuai dengan kebutuhan komponen pada komputer seperti kartu grafis, prosesor, motherboard, hard disk, dan yang lainnya. PSU seringkali dianggap remeh dibandingkan dengan perangkat komputer yang lainnya. Padahal PSU memiliki peran yang sangat penting sebagai menjaga kestabilan dan umur pada komputer itu sendiri. Menggunakan PSU dengan kualitas yang buruk akan menyebabkan komputer mati total, restart sendiri, dan bahkan merusak komponen yang mahal seperti motherboard dan kartu grafis. Oleh karena itu, memilih kualitas PSU yang baik itu sangatlah penting. Fungsi power supply PSU. Fungsi utama PSU bukan sekadar mengubah arus AC menjadi DC, melainkan juga mengatur, melindungi, serta mendistribusikan energi listrik agar perangkat komputer dapat bekerja dengan stabil dan aman. Berikut uraian. 1. Konversi AC ke DC. Mengubah listrik AC dari PLN 220 sampai dengan 240 PAC di Indonesia menjadi beberapa tegangan DC standar yang digunakan perangkat keras plus 12 volt, plus 5 volt, plus 3,3 volt, dan 5 volt SB standby. Proses konversi menggunakan SMP switch mode power supply untuk efisiensi tinggi, ukuran kecil, dan pembuangan panas yang rendah. 2. Regulasi tegangan untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran meskipun terjadi perubahan arus beban atau fluktuasi pada tegangan input PLN. Pengendali dilakukan dengan PWM controller yang mengatur switching MOSFET berdasarkan umpan balik feedback loop dari sisi sekunder. 3. Penyaringan filtering, menyaring ripple dan noise elektromagnetik sehingga keluaran benar-benar berupa DC yang bersih menggunakan kapasitas elektrolitik, kapasitor, film, indikator, Cook, dan filter LC. 4. Proteksi dan keselamatan PSU dilengkapi proteksi OPP, Voltage Protection UPP, Under Voltage Protection OCP, Over Current Protection OPP, Over Power Protection SCP, Short Circuit Protection OTP, Over Temperature Protection. 5. Distribusi listrik sembagi daya ke berbagai rail konektor atau 24 pin ATX, 8 pin ESP, PCI, 6/8 pin SAT, dan molek. 6. Pendingin dan thermal menggunakan kipas dan heatsink. PSU modern memiliki kontrol kecepatan kipas otomatis, bahkan mode panelis saat beban rendah. 7. Efisiensi dan sertifikasi. Efisiensi tinggi berarti lebih sedikit panas terbuang. Sertifikasi 80+, bronze, silver, gold, platinum, titanium menunjukkan tingkat efisiensi pada beban tertentu.
Komponen PSU ada 7, yaitu transformator atau trafo, mengubah besar kecilnya tegangan AC sesuai kebutuhan perangkat, bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Arus AC pada lilitan primer membentuk medan magnet yang menginduksi lilitan sekunder hingga menghasilkan tegangan baru. Memberi isolasi listrik antara input dan output agar aman. Yang kedua, penyearah atau rectifier, mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC menggunakan dioda yang mengantarkan arus satu arah, bisa berupa half wave, full wave, dan bridge rectifier. Yang ketiga, filter, meratakan arus DC agar lebih stabil. Kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan untuk mengurangi ria atau ripple, sedangkan induktor menahan perubahan arus mendadak. Kombinasi LC filter menghasilkan tegangan DC yang halus. Yang keempat, regulator tegangan, yaitu sebagai menjaga agar tegangan keluaran tetap konstan dan walau beban berubah. Pada regulator linear, kelebihan energi dibuang sebagai panas. Pada switching regulator atau SMPS, tegangan diatur dengan sistem on-off cepat menggunakan transistor dan teknik PWM atau pulse width modulation. Yang kelima, komponen proteksi, melindungi kerangkaian dari kondisi berbahaya seperti arus berlebih, tegangan tinggi, dan hubungan singkat. Sekering akan putus jika arus terlalu besar. Termistor NTC membatasi lonjakan arus saat awal dinyalakan, dan rangkaian proteksi elektronik akan memutus daya otomatis jika terjadi gangguan. Yang keenam, isolasi dan umpan balik atau feedback, menjaga agar sisi input, output, dan terpisah listriknya untuk keamanan. Menggunakan optocoupler, di mana cahaya LED di sisi sekunder dikendalikan oleh tegangan output dan diterima oleh fototransistor di sisi primer untuk mengatur kestabilan tegangan. Yang ketujuh, pendingin atau heatsink dan kipas, menyerap dan mengalirkan panas dari komponen utama seperti transistor dan dioda. Kipas membantu sirkulasi udara agar suhu tetap stabil dan mencegah overheating. Jadi inti proses kerja PSU yaitu listrik AC dari PN ke trafo menurunkan tegangan, ke rectifier mengubah ke AC, ke DC, ke filter beradakan arus DC, ke regulator menstabilkan tegangan, ke proteksi menjaga keamanan, ke pendingin mencegah panas berlebih, ke arus DC stabil siap digunakan oleh perangkat elektronik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja PSU. PSU itu memiliki 7 perangkat. Perangkat pertama itu transformator yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Arus AC pada lilitan primer menghasilkan medan magnet pada inti besi, yang kemudian menginduksi lilitan sekunder untuk menghasilkan tegangan baru yang sesuai dengan perbandingan jumlah lilitan. Perangkat yang kedua itu rectifier, memanfaatkan sifat dioda yang hanya menghantarkan arus satu arah. Pada half wave rectifier hanya separuh gelombang yang digunakan, sedangkan pada full wave dan bridge rectifier seluruh gelombang AC diubah menjadi arus DC berjedut. Filter menggunakan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan sesuai kondisi tegangan, sehingga arus DC menjadi lebih rata. Indikator membantu menahan perubahan arus yang mendadak. Kombinasi LC menghasilkan tegangan yang lebih stabil. Regulator tegangan menjaga agar tegangan output tetap konstan. Pada regulator linear, kelebihan energi dibuang sebagai panas. Sedangkan pada regulator switching transilator bekerja secara on-off dengan frekuensi tinggi dan mengatur tegangan menggunakan teknik PWM. Proteksi menjaga rangkaian dari kerusakan. Sekring akan putus jika arus melebihi batas. Termistor NTC membatasi lonjakan arus awal saat dinyalakan. Proteksi elektronik memutus aliran listrik ketika mendeteksi kondisi berbahaya seperti overtake, overcurrent, atau short circuit.
Isolasi dan feedback bekerja melalui optocoupler. LED di sisi sekunder memancar cahaya sesuai kondisi tegangan output, dan cahaya ini diterima fototransistor di sisi primer. Dengan cara ini, regulator dapat mengatur output tanpa ada kontak listrik langsung, sehingga aman dan stabil.